Pernah dengar soal Piala Dunia 1938? Mungkin nggak banyak yang tahu ya, tapi ini bukan sekedar turnamen bola biasa. Ini tuh kayak cerita tentang pesta terakhir di dunia, tepat sebelum semuanya berubah jadi kelam. Dan jawabannya, tentu saja, Piala Dunia FIFA tahun 1938. Coba deh bayangin, ada sebuah perayaan olahraga global yang meriah banget. Tapi di saat yang sama, dunia tuh udah diambang kehancuran, siap-siap masuk ke konflik paling besar dalam sejarah. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba kita bayangin suasananya di Prancis bulan Juni 1938. Ada 15 tim dari berbagai belahan dunia kumpul di sana. Semangatnya sih optimis, kayak pesta besar gitu. Tapi, di balik semua itu, awan gelap politik di Eropa tuh udah mulai kelihatan. Siap-siap mau badai. Nah, ini dia ringkasannya. Tuan rumahnya Perancis, Italia yang waktu itu emang jago banget, datang sebagai juara bertahan. Tapi bukan cuma Italia yang jadi sorotan. Ada satu nama dari Brazil yang bikin semua orang penasaran, Leonidas. Dan semua ini terjadi cuma dalam 2 minggu yang super padat dan penuh drama. Tapi kalau kita perhatikan lebih detail, daftar pesertanya aja udah kayak cerminan zaman. Disinilah ceritanya jadi makin menarik. Ada hal-hal yang terjadi untuk pertama kalinya. Ada yang jadi yang terakhir kalinya. Dan ada juga beberapa perubahan yang terjadi ya karena politik. Struktur turnamennya sendiri unik banget, kayak persimpangan antara zaman dulu dan zaman sekarang. Kenapa? Karena disinilah lahir aturan modern yang kita kenal sampai sekarang. Tuan rumah dan juara bertahan otomatis lolos. Tapi format pertandingannya masih jadul banget. Sistem gugur murni dari awal. Artinya, kalah sekali langsung angkat koper. Bener-bener brutal dan ini terakhir kalinya format kayak gitu dipakai. Nah, di titik inilah politik dunia nyata benar-benar masuk dan mengacaukan dunia olahraga. Cuma 3 bulan sebelum kick-off, Jerman mencaplok Austria. Peristiwa ini dikenal sebagai Anschluss, dan dampaknya langsung terasa banget di Piala Dunia. Dan ini dia dampaknya di lapangan. Timnas Austria yang padahal udah lolos kualifikasi dan timnya kuat banget, tiba-tiba hilang begitu saja, lenyap dari turnamen. Hasilnya, Swedia yang seharusnya jadi lawan mereka dapat durian runtuh. Mereka lolos ke perempat final tanpa main sama sekali. Menang WO gitu ceritanya. Tapi menariknya, di tengah semua kekacauan politik itu, ada satu pintu yang justru terbuka. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah tim dari benua Asia ikut serta di Piala Dunia. Dan tim itu adalah Hindia Belanda, yang mana itu adalah Indonesia zaman dulu. Kesempatan ini datang karena Jepang yang seharusnya ikut memutuskan buat mundur. Sayangnya, debut bersejarah ini langsung jadi ujian super berat. Lawan pertama mereka bukan main-main, yaitu Hungaria, salah satu tim terkuat di Eropa saat itu. Hasilnya memang kalah telak, 6-0. Tapi hey, itu sama sekali nggak mengurangi nilai sejarahnya. Nama Hindia Belanda atau Indonesia sudah tercatat selamanya sebagai wakil Asia pertama di Piala Dunia. Oke, cukup soal politiknya, sekarang kita pindah ke aksi di lapangan. Dan ternyata pertandingannya seru banget. Turnamen ini benar-benar jadi panggung hujan gol. Salah satu yang paling menghibur sepanjang masa. Di mana gawang lawan itu kayaknya gampang banget dijebol. Coba lihat angka ini. Cuma satu angka, tapi ini menjelaskan semuanya. 4,67. Itu rata-rata gol per pertandingan. Gila kan? Dan yang lebih gila lagi, rekor ini masih bertahan sampai sekarang loh. Ini bukti kalau sepak bola zaman itu benar-benar ofensif dan meledak-ledak. Nah, kalau kita mau cari satu pertandingan yang jadi ikon hujan gol ini, ya ini dia, Brazil lawan Polandia. Total ada 11 gol, 11! Pertandingannya sengit banget sampai harus lanjut ke babak tambahan dan sampai dijuluki pertempuran Strasbourg, adu tajam antara Leonidas dari Brazil dan Wilimowski dari Polandia. Legendaris banget. Tapi ya itu, format sistem gugur juga bisa kejam. Kadang hasilnya bisa jomplang banget. Contohnya, Swedia, tim yang tadi kita bahas, yang lolos tanpa keringat. Begitu main di perempat final, mereka bener-bener ngamuk. Kuba, yang juga tim debutan, dihajar habis-habisan dengan skor 8-0. Oke, jadi setelah semua drama, gol-gol fantastis, dan hasil yang mengejutkan, akhirnya kita sampai di puncaknya. Tinggal 2 tim terbaik yang tersisa. Keduanya dari Eropa. Italia, sang juara bertahan yang super solid, melawan Hungaria, tim yang produktif banget dalam mencetak gol. Final impian di kota Paris.
Dan di depan 45.000 penonton yang memadati stadion, Italia membuktikan kelasnya. Mereka berhasil mengalahkan Hungaria dengan skor 4-2 di sebuah final yang seru. Dan kemenangan ini mencatatkan sejarah baru. Italia jadi negara pertama yang bisa juara Piala Dunia 2 kali berturut-turut. Luar biasa! Tapi saat para pemain Italia mengangkat trofi dan merayakan kemenangan, nggak ada satu orang pun yang sadar. Nggak ada yang tahu kalau itu adalah perayaan terakhir. Peluit akhir di Paris itu bukan cuma penanda berakhirnya pertandingan, tapi juga penanda berakhirnya sebuah era, sebelum dunia masuk ke masa-masa paling kelam. Dan setelah itu, senyap. Pesta di Paris benar-benar jadi yang terakhir untuk waktu yang sangat lama. Perang Dunia Kedua pecah, dan sepak bola internasional pun berhenti total. Piala Dunia tahun 1942 dan 1946 dibatalkan. Bayangin selama 12 tahun, trofi Jules Rimet itu disimpan, menunggu dalam diam, sampai akhirnya turnamen bisa kembali digelar di Brazil pada tahun 1950. Dan ini semua membawa kita ke satu pertanyaan yang bikin merinding ya. Coba deh kita renungkan sejenak. Berapa banyak talenta hebat, berapa banyak legenda sepak bola yang nggak pernah kita kenal karena karir mereka hilang di telan perang. Mereka nggak pernah dapat kesempatan untuk bersinar di panggung dunia. Ini jadi pengingat betapa eratnya hubungan antara olahraga, kehidupan, dan sejarah.